Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi ta'zim dan mahabbah saya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia ini, hadirin jamaah sekalian, bicara tentang Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin sampai hari ini ya, ketika bicara Maulid, jamaah mungkin udah hampir puluhan kali hadir di majelis-majelis Maulid tahun ini ya. Kalau digabung sama dulu-duluan mau udah ratusan kali kita Maulid. Tapi saya mau sedikit cerita saja ya berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada akhlak Nabi itu yang sangat luar biasa disaksikan langsung oleh para sahabat-sahabatnya. Salah satunya adalah sahabat terdekatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ini kan dalam riwayat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang di kota Mekah. Bagaimana tekanan, intimidasi, ya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa karena orang-orang di Mekah itu bukan tidak suka dengan sosok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tidak suka dengan sosok nabinya, tapi yang tidak disukai dari diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi kita itu membawa ajaran tauhid yang ketika itu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Abu Jahal itu ketika dia membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan benci Nabi Muhammad, tapi dia benci karena Nabi Muhammad membawa ajaran tauhid yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah berpaling dari ajaran agama nenek moyang mereka. Makanya Abu Jahal itu ketika ingin menyakiti Rasulullah, Abu Jahal tidak langsung menyakiti Nabi. Abu Jahal selalu mengirim orang untuk mengintimidasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini karena udah saking luar biasanya tekanan di Mekah, makanya ada perintah bahwasanya umat Islam itu disuruh hijrah ke Madinah. Tapi luar biasanya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika memerintahkan untuk hijrah, Nabi nggak berangkat hijrah duluan. Nabi itu nyuruh dulu sahabat dan umat ketika itu, selamatkan diri mereka dulu. Baru Nabi kita Muhammad SAW hijrahnya itu belakangan. Nah, makanya dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW itu hijrah ya, yang kalau kita baca dalam sejarahnya, di malam ketika Nabi kita Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah, ternyata kan rumah Nabi itu udah dikepung. Karena memang orang-orang masyarakat Arab jahiliyah ya, masyarakat Arab Quraisy itu begitu luar biasa punya kecerdasan. Makanya kalau dibilang jahiliyah itu mereka bukan bodoh. Justru kepintaran mereka itu luar biasa, dan bahkan dia itu bisa tahu siapa yang lewat di situ beberapa jam yang lalu dengan hanya mencium baunya. Ya, luar biasa. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW mau hijrah, itu ternyata orang-orang sudah berjaga di rumah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi ketika itu nggak bisa keluar dari rumah. Makanya ada strategi
Ini makanya pentingnya kita bicara tentang akhlak Nabi. Nabi itu bukan hanya bicara tentang memimpin agama, tapi Nabi itulah memimpin negara. Dan Nabi pun adalah orang yang paling luar biasa, punya strategi yang sangat canggih. Jadi di malam ketika Rasulullah akan hijrah, Nabi itu punya strategi. Yaitu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu begitu luar biasanya siap untuk menggantikan posisi tidurnya Nabi di tempat tidur Nabi untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ini kan kenapa banyak yang tanya, kenapa kok Sayyidina Ali? Padahal pertaruhannya itu adalah nyawa. Sedangkan Sayyidina Ali itu adalah masih muda belia dan masih panjang ya masa depannya. Tapi kenapa ya Sayyidina Ali? Ternyata memang ada kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Ali. Bahkan Nabi pernah bilang, "Ana Madinatul ilmi wa Ali yubabuha." Aku adalah gudangnya ilmu, Ali itu adalah pintu masuknya. Jadi kalau sebelum masuk ke gudang cukuplah lewat pintu dulu. Makanya dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah senantiasa selalu mendelegasikan Sayyidina Ali ketika ada permasalahan-permasalahan umat, boleh engkau tanya kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Kecerdasan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantu, Sayyidina Ali itu sepupu dan sahabat Nabi. Makanya ada yang menyalahgunakan ini ya. Ada orang-orang yang mengatakan orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah Sayyidina Ali, makanya yang pantas untuk menjadi khalifah bukan yang lain, hanya Sayyidina Ali. Yang sampai hari ini kita kenal dengan kaum Syiah. Nah, ini singkat cerita, Sayyidina Ali akhirnya tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah mau keluar dari rumah nggak bisa, karena apa? Ya rumahnya udah dikepung. Tapi dalam riwayat ini bisa kita baca ya Pak, di dalam Hamamizadah ya, tafsir Yasin Syekh Hamamizadah ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang surah Yasin itu kan memang khusus ya, khusus untuk diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada penolakan orang-orang kafir Mekah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah bukan Nabi dan Rasul. Makanya disebut dalam surah Yasin itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya Allah bersumpah tuh, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan betul-betul mengatakan innaka laminal mursalin. Engkau adalah betul-betul seorang rasul. Allah bersumpah dengan apa? Dengan nama Al-Qur'an, wal Qur'anil Hakim. Jadi banyak ulama mengatakan Yasin itu adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita sebut ya salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha, Yasin ya. Itu termasuk daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih hampir ada 100 nama Nabi itu ya. Disebutkan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Nah, banyaknya nama itu menunjukkan akan kemuliaan orang yang punya nama. Makanya kalau di kampung kita ada orang namanya banyak. Ya, julukannya ada aja gitu ya. Ya, itu berarti dia punya apa? Pasti punya keistimewaan tuh orang. Ya, namanya mah bagus, dipanggilnya apa, nama poyokan gitu kan ada juga. Tapi poyokannya bagus. Kalau Nabi nama poyokannya bagus semuanya. Ya, nggak ada jeleknya. Kalau kita kan ada nama orang namanya bagus, panggilnya si Panjul kan gitu. Ini namanya bagus semuanya Nabi. Nah, itu ketika Rasulullah akan keluar, dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata baca surah Yasin tuh, Pak. Ayat 1 sampai 9. Nabi itu baca surah Yasin ayat 1 sampai 9, dan di ayat yang ke-9 dalam riwayat Nabi menggenggam pasir ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Allah jadikan di antara mereka apa? Saddan. Seperti ada dinding yang tinggi besar. Sehingga apa? Rasulullah tidak terlihat ketika keluar dari rumahnya. Dan di belakangnya juga. Sehingga apa? La yubsirun, mereka itu semuanya tidak melihat bahwasanya Rasulullah itu keluar dari
dari rumahnya. Ini salah satu daripada mukjizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama, ini ayat boleh kita amalkan, Pak. Ya, ayat 9 ini waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Boleh nih diamal. Tapi jangan disalahgunakan. Ya, mau keluar rumah, mau mancing biar nggak ketahuan bini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddaw. Biar bini kagak tahu keluar malam misalkan gitu. Jangan dibaca. Salah gunain itu ayat, nggak boleh. Ya, ini boleh kata ulama dibaca dalam rangka apa? Kita meminta perlindungan kepada Allah ya, atas kejahatan-kejahatan orang-orang yang zalim. Ada orang datang nagih utang, waja'alna min baini aydihim. Jangan dibaca kalau itu. Biar supaya nggak kelihatan kan gitu. Tapi jangan disalahgunakan. Boleh tapi dibaca nih, Pak. Baca ayat 1 sampai 9. Mau pergi keluar rumah ya, mau kemana aja kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada lagi yang memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi keluar dari rumah, ternyata nggak ada yang lihat tuh, nggak kelihatan. Mereka bahkan apa? Tertidur dalam riwayat. Nah, Rasulullah lemparin apa? Pasir. Di keluar rumah begitu, Pak. Waja'alna, lemparin pasir tuh ke muka bini kita. Keluar Nabi. Nah, dalam riwayat strategi Nabi ini luar biasa, Pak. Nabi itu ketika akan hijrah ke Madinah, ternyata Nabi itu nggak langsung berangkat. Karena apa? Kalau Nabi langsung berangkat, udah pasti orang-orang penduduk Mekah itu, bahkan anak buahnya Abu Jahal itu orang-orang yang luar biasa, bisa mencium jejak orang. Makanya Nabi ketika itu nggak langsung berangkat ke Madinah, tapi mampir dulu di Goa Sur. Dalam riwayat Nabi kan ditemenin tuh sama Abu Bakar Siddiq, oleh Abdullah bin Uraikid, dan oleh siapa lagi? Amir bin Furaiha. Nabi itu masuk dulu tuh di Goa Sur. Beberapa hari, kurang lebih hampir 3 hari. Dan ketika itu ada sahabat Nabi yang gembalain kambing tuh. Kemana? Ke Goa Sur. Untuk menghilangkan jejak Nabi. Jadi yang ketahuan itu jejak kambing. Tuh, luar biasa itu Rasulullah SAW punya strategi. Dan saking luar biasanya Abu Bakar Siddiq itu, sayangnya kepada Rasulullah, khawatir ada sesuatu yang terjadi dengan Rasulullah. Ternyata sebelum masuk ke Goa Sur, Abu Bakar itu masuk duluan. Ya. Nah, ketika Nabi belum masuk, Abu Bakar masuk duluan tuh, ngecek. Ternyata di dalam Goa Sur itu apakah sudah aman atau belum. Makanya dalam riwayat Abu Bakar tuh menutup lubang-lubang, ya. Lubang-lubang yang ada di Goa Sur ditutup dulu sama Abu Bakar. Khawatir nanti di dalam lubang itu akan ada binatang yang berbisa, yang bisa menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Tutup dulu. Ketika udah aman, ya protokolernya udah dijalankan oleh Abu Bakar, baru Rasulullah dipersilakan masuk. Tapi dalam riwayat, ternyata ketika Rasulullah udah di dalam, ya Nabi itu kan kelelahan lalu istirahat. Abu Bakar ngelihat ada satu lubang ternyata yang belum ditutup, ya karena nggak kelihatan ketika itu. Ternyata lubang itu akhirnya ditutuplah oleh Abu Bakar dengan kakinya tuh, Pak. Ternyata bener aja di dalam lubang itu ada binatang yang berbisa, sampai-sampai kakinya Abu Bakar itu disengat, ya, dalam riwayat oleh binatang kalajengking. Sehingga Abu Bakar merasa sakit ketika itu, kesakitan sampai menangis, ya. Sehingga Rasulullah terbangun, ya, pas ditanya kenapa Abu Bakar, tapi Abu Bakar ngerasa nggak apa-apa ya Rasul. Tapi Nabi tahu bahwasanya Abu Bakar itu lagi kesakitan. Dilihat kakinya kesengat kalajengking. Dalam riwayat Nabi meludah di kaki Abu Bakar yang tadi tersengat kalajengking. Dalam riwayat berkat ludah Nabi sembuh tuh, Pak. Ya, Nabi ini ya ludah Nabi. Kalau kita juga begitu ya, Pak. Zaman dulu kalau keseleo itu tangan kita apain? Kasih ludah basi. Itu sembuh nggak, Pak? Kira-kira? Bengu, Pak, bukannya basi. Ini ludah Nabi, jangan disamain ya. Luar biasanya. Sembuh ternyata tuh Abu Bakar. Dan ketika Nabi nginep
tiga malam itu di Goa Thur, ya, ternyata emang nggak kecium tuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika itu ada riwayat ada burung merpati ya di situ yang sedang bertelur. Nah, kalau kata para ulama, kalau sekarang kita pada haji, ya, pada umroh, kalau kita di sono nemuin banyak burung dara, itu, siapa yang miara itu ya burung dara banyak banget. Kata ulama, itu adalah salah satu burung dara yang keturunan dari burung dara yang dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya singgah di Goa Thur. Makanya kalau kita lihat burung daranya sama semuanya, ya sama semuanya tuh warnanya. Kalau kita kan di sini burung dara ada yang hitam, coklat, putih. Kalau di sana sama semua. Siapa yang belum ngelihat sono? Siapa yang belum ngelihat burung dara di sono? Ayo. Siapa yang belum haji umroh? Ayo angkat tangannya, bismillah. Mudah-mudahan pagi ini jadi doa kita bisa berangkat semuanya. Ayo angkat tangannya semuanya. Banyak amat siapa yang mau berangkatin ini ya. Ntar sama Ustaz Anbiya, beliau kan luar biasa itu ya. Sebulan bisa 3 kali berangkat sono. Mudah-mudahan jamaah kuliah subuh Gandul besok kita sewa 1 pesawat. Kita berangkat semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Singkat cerita, udah. Nabi selesai 3 malam berangkat tuh. Ini kan dalam riwayat Nabi itu adalah orang yang paling luar biasa punya kasih sayang terhadap makhluk Allah. Makanya Nabi ketika berangkat dari Mekah ke Madinah yang kurang lebih hampir 500 km ya. Ya mungkin kalau sekarang ada Ustaz Anbiya kereta cepat ya. Cepat sekarang mah bisa tibang 2,5 jam. Naik bis ya lumayan juga. Ya, ada juga yang touring kali sekarang ya. Ada yang naik sepeda ya gitu ke sono. Rasulullah naik onta tuh. Tapi ketika matahari sedang panasnya, Nabi nggak melakukan perjalanan tuh Pak. Dalam riwayat ketika lagi sedang panasnya, Rasulullah mengistirahatkan untanya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Begitu luar biasanya kasih sayangnya Rasulullah terhadap makhluk-makhluk Allah. Dalam keadaan yang panas seperti itu, Rasulullah tidak melanjutkan perjalanan. Rasulullah istirahatkan dulu untanya. Dan ketika sudah berjalan lumayan jauh, ternyata memang ketika itu Rasulullah tidak membawa banyak perbekalan. Nggak banyak bekal, nggak bawa bekal banyak ketika Rasulullah akan berangkat dari Mekah ke Madinah. Makanya dalam riwayat Nabi kehabisan bekal ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, ketika perjalanannya belum begitu jauh sampai mendekati daripada kota Madinah. Makanya dalam riwayat Rasulullah beserta Abu Bakar, beserta Abdullah bin Uraikid. Ini Abdullah bin Uraikid adalah seorang navigator, Pak, yang tahu jalan. Dan dalam riwayat Nabi ketika menempuh perjalanan ke Madinah, Nabi itu tidak melalui jalan yang biasa dilalui orang, Pak. Jadi Abdullah bin Uraikid ini buka jalan, buka GPS tuh. Ya, buka GPS-nya, jadi buka jalan. Jadi bukan jalan yang biasa dilalui orang. Tuh, Google Map ya. Abdullah bin Uraikid. Dan satu lagi ada Amir bin Furaiha, dia nuntun untanya Rasulullah SAW. Ketika kehabisan bekal, ya, dalam riwayat Nabi mampir di sebuah tenda, di sebuah rumah. Ada yang mengatakan tenda, ada yang mengatakan rumah. Yang dimiliki oleh seorang perempuan yang namanya Ummu Ma'bad. Nah ini ternyata Ummu Ma'bad ini sangat terkenal sekali ya. Karena apa? Biasa orang kalau melalui jalan itu, kalau ada apa-apa pasti mampir di situ. Dan dia adalah orang yang terkenal dermawan sekali. Ketika ada orang yang lewat, ya dikasih tuh Pak. Ada orang lewat dikasih. Sama juga tuh kayak Ustadz Samsudin Syah itu. Beliau kalau lagi ngitung duit depan rumahnya kita liwat dikasih Pak. Saking baiknya itu dia. Dikasih lewat ya. Bukan dikasih duit. Itu ternyata Rasulullah karena emang kehabisan bekal akhirnya mampirlah di rumah Ummu Ma'bad. Ada diskusi tuh. Rasulullah tanya kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang bisa aku beli? Dalam riwayat ini Nabi bukan minta nih. Ya makanya kemarin kalau ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah pemuda pengangguran ya, kan rame itu ya. Ya Nabi itu kan ketika nikah dengan Khadijah maharnya hampir berapa miliar itu ya. Itu luar biasa. Nabi itu kan dari masih muda emang udah dagang. Itu luar biasa. Nabi itu ketika datang ke Ummu Ma'bad kagak minta, beli.
Wahai Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang engkau miliki di rumahmu? Nanti akan aku beli untuk bekalku melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ternyata dalam riwayat Nabi itu ketika hijrah musim panas, Pak. Musim paceklik. Ya kan kalau di sono panas beda sama di sini. Ya. Bahkan kalau di sono kan musim timbang dua ya. Musim panas sama musim dingin. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak musim ya. Nah, musim rambutan, musim mangga, sekarang musim mangga nih. Kalau di sana timbang dua, musim panas sama musim dingin. Kalau panas, panasnya luar biasa. Sehingga Ummu Ma'bad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa, ini musim panas. Hewan ternak kami pada mati, air kering, pohon-pohonan nggak berbuah. Mohon maaf, saya bukan nggak mau ngasih, tapi emang nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Rasulullah ngelihat tuh, di belakang rumah Ummu Ma'bad ada seekor kambing. Kata Rasul, itu kambingmu wahai Ummu Ma'bad? Iya. Iya, kambingnya kurus banget ya Rasul. Jangankan air susunya, air kencingnya pun nggak ada tuh. Saking apanya? Saking kurus. Tapi Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad. Wahai Ummu Ma'bad, bolehkah aku perah susunya? Ya, tapi karena Ummu Ma'bad melihat ini adalah Nabi dan Rasul. Ya, kalau dalam banyak penyebutan kitab, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih hampir 1000, Pak. Mukjizat Nabi. Ada yang sifatnya limited edition ada, tapi ada juga mukjizat Nabi yang terus ada pada diri Nabi, dan bahkan ada mukjizat Nabi yang sampai sekarang masih ada. Apa? Al-Quran. Yang jarang kita baca ya. Jarang apa sering kita baca nih Quran? Kita baca WA sama baca Quran seringan mana? Seringan WA. Nah itu ternyata Rasulullah minta izin kepada Ummu Ma'bad. Itu kambing yang tadi kurus kering diusap-usap sama Nabi. Lalu diperah susunya dan Rasulullah minta wadah kepada Ummu Ma'bad. Ketika minta wadah diperah susunya, ternyata keluar dari tangan mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada keberkahan yang luar biasa. Diperah susunya keluar. Tapi ketika itu susu udah keluar, Rasulullah panggil kepada Amir bin Furaiha. Amir, minum susu. Amir bin Furaiha itu suruh minum dulu. Minum sampai kenyang. Suruh minum sampai kenyang, udah. Lalu perahan yang kedua, Rasulullah ambil untuk Abdullah bin Uraikid. Suruh minum dulu sampai kenyang. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil untuk Sayyidina Abu Bakar. Suruh minum Sayyidina Abu Bakar. Setelah Abu Bakar minum, udah kenyang, Rasulullah minta kepada Ummu Ma'bad, engkau punya wadah yang besar. Itu Rasulullah minta wadah yang besar untuk susu, menampung susu, agar supaya susu itu bisa disimpan oleh Ummu Ma'bad di kulkas. Kata Rasulullah, ini untuk keluargamu, simpan. Baru Pak, terakhir, ketika Abdullah bin Uraikid udah minum, Amir bin Furaiha udah minum, Abu Bakar udah, Ummu Ma'bad udah dikasih susu dalam jumlah yang banyak, terakhir baru Rasulullah minum. Sampai-sampai Ummu Ma'bad keheranan ngelihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi inti cerita saya pada kesempatan pagi hari ini, karena memang katanya sampai jam 6 doang. Apa kata Ummu Ma'bad? Kenapa engkau nggak minum duluan ya Rasul? Engkau kan orang yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Engkau punya hak terhadap itu. Kenapa engkau nggak minum duluan? Nah inilah tipe kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi kita baca Maulid Simtud Duror, biasanya orang tua kita dulu kalau baca Barzanji atau enggak Syarafal Anam. Ini Maulid yang udah jarang banget kita baca. Tapi alhamdulillah di tempat saya di Darus Said, kalau muludan pasti yang dibaca Al-Barzanji. Ya, untuk ngingetin bagaimana orang-orang tua kita dulu kalau baca Barzanji, Syarafal Anam. Memang kalau anak-anak muda kan sekarang gandrungnya ya Simtud Duror, Ad-Dibai, nggak apa-apa sama aja. Kita sering-sering aja. Nah, itu di dalam Maulid Barzanji ada disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Ternyata ketawaduan Rasulullah itu bukan hanya omong kosong belaka. Rasulullah itu luar biasa tawadu. Rasulullah itu adalah orang yang paling tidak egois, tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Ini tercermin ketika Rasulullah perah itu susu.
ternyata dikasih minum dulu kepada sahabat-sahabatnya, dan tuan rumah ketika itu Ummu Ma'bad. Baru terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu minum susu. Setelah Rasulullah minum, ketika ada diskusi dengan Ummu Ma'bad dengan beberapa sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khadimul umami akhiruhum syurban. Kata Nabi, seorang pemimpin umat, pelayan umat itu akhiruhum syurban. Mereka akan minum paling belakang. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan, yang bisa jadi ini menjadi gambaran buat kita semua. Bagaimana sosok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khadimul umami akhiruhum syurban. Seorang pemimpin itu adalah bukan orang yang berkuasa, akan tetapi seorang pemimpin itu adalah orang yang senantiasa melayani. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti daripada akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.